Apakah LPSK akan memberikan perlindungan terhadap ke-8 kontestan dan bagaimana kondisi yang dialami oleh para kontestan sehingga memerlukan perlindungan dari LPSK? Saya akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dan juga kuasa hukum 8 kontestan Miss Universe Indonesia Melisa Anggraini. Selamat malam Bu Susi dan juga Bu Melisa. Selamat Selamat malam. malam Mbak Saza. Baik, saya mau ke Bu Melisa terlebih dahulu, Mbak. Apa saja, Bu, dasar mengajukan perlindungan 8 kontestan tersebut dan terdapat ancaman seperti apa terhadap ke-8 kontestan hingga saat ini, hingga hari ini? Iya, setelah kejadian tanggal 1 Agustus 2023, kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual tanggal 7 di Polda Metro Jaya, tentu ada hal-hal yang membuat secara psikologis para korban ini cukup tertekan ya, bahwa di dalam masyarakat kita masih ada yang namanya tradisi victim blaming, sehingga ini justru membuat mereka ragu-ragu awalnya untuk menyampaikan, tetapi ketika sudah muncul di publik tentu mereka berharap ada perlindungan terhadap mereka. Kemudian dalam proses ini berjalan, kita melihat tanggal 12 Agustus diputuskanlah oleh Miss Universe Organization terkait dengan lisensi yang dipegang oleh PT Capella Swastika Karya. Nah, di dalam saat itu kami juga melihat dalam laman resminya MUID menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Tentu kami memandang para korban ini perlu ada perlindungan hukum. Ketika proses ini berjalan, tidak lagi ada proses-proses seperti intimidasi, melaporkan, dan lain sebagainya. Kami akhirnya berkonsultasi dengan LPSK terkait hal-hal tersebut, dan pada tanggal 14 Agustus kita sudah memberikan permohonan itu secara formal. Seperti itu. Dan sebenarnya kami turut ingin sampaikan juga dalam 1-2 hari ini para korban juga ada 1 orang korban sudah diberikan surat somasi dari pihak terlapor terkait dengan apa yang mereka sampaikan di publik, meskipun itu sangat tidak relevan, tetapi ini kan sudah ada upaya. Kami juga sudah sampaikan ini kepada LPSK. Seperti itu Mbak Saza. Baik, Bu Susi, apakah kejadian peristiwa pasca melaporkan ini yang dialami oleh para kontestan bisa memenuhi syarat perlindungan dari LPSK? Dan tadi juga disebutkan pada tanggal 14 ini sudah memberikan laporannya dan menurut Pak Edwin tanggal 15 Agustus ini sudah secara resmi diterima oleh LPSK. Itu artinya sudah 7 hari kerja, Bu, hari ini. Apakah sudah ada keputusannya? Iya, yang pertama tadi soal ancaman ya, somasi dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan LPSK nanti untuk memutuskan perlindungan yang bisa diberikan kepada para korban dan saksi ya, karena ternyata mereka speak up, mereka menyampaikan informasi yang mereka ketahui, yang mereka alami, malah kemudian berujung pada ancaman untuk dilaporkan balik atau dilakukan gugatan secara perdata. Bisa saja ya, kami belum tahu, belum membaca detailnya. Nah, ini tapi menjadi pertimbangan kami ya nantinya ya. Karena di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebutkan bahwa saksi, pelapor, ahli, saksi pelaku, terus kemudian tidak bisa dituntut Ya. secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini salah satu perlindungan yang diberikan, yang bisa diberikan kepada para pelapor, para saksi yang mengungkap kebenaran, tapi kemudian ada tuntutan pidana atau ada gugatan secara perdata. Itu yang ini ya sedang kami telaah lebih lanjut. Nah, ini sudah 7 hari kerja memang. Nah, kami mempunyai SOP ya untuk 30 hari kerja dalam proses penelaahan. Untuk kasus ini memang kami dalam proses penelaahan dan salah satu penelaahannya adalah pemeriksaan psikologis ya atau asesmen psikologis sedang dilakukan, sedang proses, sehingga kami juga menunggu hasil dari asesmen psikologis kepada para korbannya. Termasuk nanti juga kami sedang melakukan penilaian soal ganti kerugian atau restitusi yang dimohonkan oleh para korban ini. Begitu, Mbak.
Baik Ibu, ini kan belum diberikan persetujuan, masih ditelaah oleh LPSK, namun surat somasi ini sudah diterima oleh salah satu kontestan dari ke-8 tersebut. Apakah nanti surat somasi ini akan dihentikan sementara jika diberikan perlindungan oleh LPSK atau seperti apa Bu prosedurnya? Ya, kalau somasi ini kan tergantung dari yang mengirimkan ya, mengirimkan somasi tersebut dia mau melakukan langkah apa. Nah, nanti itu yang akan kami bantu untuk supaya tidak ada tuntutan hukum kepada para saksi tersebut dan para korban yang sudah speak up ini juga pelapor ya. Nah, dalam hal ini memang ada dua hal. Bisa saja saksi, bisa saja pelaku atau yang mengirimkan somasi tersebut akan mengajukan gugatan secara perdata kah atau melaporkan pidana. Nah, ini yang akan kita bantu supaya itu tidak terus dan supaya tidak terjadi tuntutan dan gugatan kepada para saksi, korban dan pelapornya. Baik, saya mau ke Mbak Melisa. Tadi Bu Susi juga sudah mengatakan mengenai restitusi karena diajukan juga oleh pihak kontestan Miss Universe ini untuk perlindungan permintaan restitusi. Memang kerugian apa saja yang kemudian diderita oleh para kontestan hingga akhirnya menjadi dasar untuk mengajukan restitusi ini ke LPSK? Jadi ada beberapa hal yang dilindungi oleh LPSK terhadap korban dan itu merupakan hak-hak daripada korban atas pelecehan seksual. Nah, di dalam beberapa hal perlindungan tadi salah satunya adalah restitusi. Ini tuh tidak semuanya mungkin yang akan mengajukan, tetapi masih dalam proses permohonan. Mengapa diajukan? Kami memandang itu perlu bahwa ini adalah hak, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar daripada korban ini tidak ada di Jakarta. Mereka tentu butuh biaya untuk bolak-balik sepanjang proses hukum ini. Mereka harus meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena ini adalah hak, maka kami sarankan kepada para korban untuk mengajukan. Terlepasnya nanti seperti apa, kami rasa kemarin juga sudah didiskusikan lebih lanjut dengan pihak LPSK, sehingga jika dipandang memang perlu untuk diberikan hak perlindungan restitusi, ya kami sangat mengakomodir juga terhadap korban-korban ini jika ingin mengajukan. Bu Susi, apakah hal-hal tersebut bisa menjadi dasar memberikan hak perlindungan restitusi karena rumahnya tidak di Jakarta sehingga harus meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya, Bu? Iya, itu juga menjadi ini ya, eh, salah satu istilahnya itu indikator atau eh, apa ya, yang bisa dihitung ya, dari komponen yang bisa dihitung dari untuk nilai kerugian. Jadi tidak saja ketika yang bersangkutan ini atau korban ini ketika mengurus kasusnya pemeriksaan di kepolisian nanti misalnya ada rekonstruksi lah atau bahkan nanti misalnya nanti ada ini ya visum et psikiatrikum misalnya dilakukan. Misalnya itu juga misalnya pembiayaan-pembiayaan tersebut bisa diklaim gitu ya, dimasukkan di dalam komponen penghitungan restitusi. Nah, selain itu juga ketika yang bersangkutan ini korban ini juga dalam kasus ini ya mengeluarkan biaya-biaya yang dianggap merugikan ya, tadi misalnya dari luar kota itu bisa misalnya karena mengikuti Miss Universe ini dan tidak ditanggung biayanya oleh pihak panitia itu bisa diklaim sebagai salah satu kerugian. Terus yang berikutnya juga ada penderitaan, Mbak Saza. Jadi penderitaan yang dialami oleh para korban ini. Penderitaan itu macam-macam ya, termasuk salah satunya itu adalah penderitaan trauma yang dialami oleh para korban. Karena ya korban juga merasa khawatir dan trauma karena dilihat bagian tubuh tertentu dan sebagainya oleh orang lain ya. Nah, itu yang apalagi kemudian ada pemotretan dan sebagainya ya untuk bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, ini bisa menjadi komponen dari penderitaan yang bisa diperhitungkan dalam restitusi, pengajuan restitusi. Selain restitusi juga kan diajukan mengenai perlindungan fisik, ada perlindungan hukum. Fakta-fakta apa saja yang bisa membantu para saksi korban ini mendapatkan perlindungan tersebut dari LPSK, Bu?
Iya, yang pertama satu syarat-syarat untuk seseorang mendapat perlindungan ya. Salah satunya adalah jenis tindak pidana. Nah, tindak pidana yang diajukan oleh para korban dan saksi dan pelapor kasus ini adalah tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi salah satu tindak pidana tertentu atau prioritas yang saksi, ahli, korban, pelapor itu harus dilindungi oleh LPSK gitu ya. Itu salah satu sudah 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 masuk kriteria tersebut. Terus yang kedua, informasi penting yang dipunyai oleh para saksi, para korban dan pelapor ini apa sih untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, dalam hal ini mereka kan sudah mengungkapkan semua hal yang mereka alami, yang mereka ketahui berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Nah, ini menjadi salah satu poin ya, memiliki keterangan untuk mengungkap kasus ini. Yang berikutnya adalah ketika misalnya ada ancaman. Nah, ini ancaman juga sedang kami telaah lebih lanjut ya. Karena ancamannya bisa saja tidak hanya berkaitan dengan laporan balik atau retaliation, tapi juga bisa saja ada ini ya soal ini ya soal fisik, kita nggak tahu ya, ancaman fisik dan sebagainya mungkin bisa saja berkembang, kita tidak Baik, tahu. Nah, ini sedang kami kaji. Nah, berikutnya juga berkaitan dengan kondisi psikologis dari para korban ini, sebagian besar mengajukan konseling bantuan psikologis. Nah, saat ini sedang dilakukan asesmen psikologis terhadap mereka, sehingga ini bisa menjadi bahan-bahan untuk LPSK memutuskan semuanya ini, teman-teman korban, ya, teman-teman pelapor dan teman-teman dari saksi ini apakah bisa baik. diberikan perlindungan oleh LPSK atau tidak, seperti Baik, itu. terima kasih Ibu. Semoga hak-hak para korban ini bisa didapatkan secara baik. Terima kasih Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dan juga kuasa hukum 8 kontestan Miss Universe Indonesia, Melissa Anggra ini telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia.